Assalamualaikum, selamat datang di kuliah organisasi komputer. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bit dan byte, yaitu di bagian pertama ini representasi informasi dalam bentuk bit. Selamat menyaksikan. Pada sistem komputer, semua informasi direpresentasikan dalam bit, ya, 0 atau 1. Sehingga kita menggunakan informasi ini dalam deretan bit yang nanti kita terjemahkan dengan bermacam-macam format, ya. Jadi apapun bilangannya, apapun informasinya, itu bisa kita ubah menjadi bit dengan format tertentu. Pertanyaannya kenapa kita menggunakan bit? Ini terkait dengan implementasi pada hardware, di mana hardware itu menggunakan transistor, ya, yang menyatakan tegangan itu 1 atau 0, ya, nyala atau mati, kasarnya seperti itu. Sehingga dua state ini yang kita ambil sebagai 0 dan 1. Jadi ketika sinyal listriknya itu di threshold bawah, kita anggap sebagai 0. Sedangkan ketika dia naik ke threshold di atas, maka kita anggap sebagai 1. Nah, karena representasi sinyal di hardware inilah, maka bit itu menjadi representasi yang paling cocok. Bit pada dasarnya adalah representasi bilangan basis 2. Ya, sedangkan bilangan yang kita kenal, sehari-hari kita pakai dari 0 sampai 9 itu adalah basis 10, ya, atau desimal. Bit atau binary adalah basis 2. Dan ini dengan mudah kita dapat mengconvert atau mengubah dari basis 2 ke basis 10 dan sebaliknya. Sehingga kalau kita punya representasi bilangan seperti ini, 15, 2, 13, ya, ini kita dapat mengubah menjadi biner dengan mudah jadi seperti ini. Memang lebih panjang ya, karena dia hanya ada dua angka ya, 0 dengan 1, jadi otomatis sudah pasti lebih panjang daripada desimal. Tapi cara mengubahnya itu tidak rumit, apalagi jika diimplementasikan dengan menggunakan mesin. Untuk bilangan yang lain, misalkan dengan koma nih, 1,2. 1,2 kita bisa representasikan juga dalam biner seperti ini. Ya, nanti kita akan bahas lebih detail mengenai bagaimana cara representasi bilangan yang berupa pecahan atau koma. Kemudian bentuk yang seperti ini, 1,5213 ini angkanya sama ya. Ya, 15.213 ditulis dengan bentuk seperti ini, 1,5213 kali 10 pangkat 4. Bisa juga kita representasikan dalam biner. 1,11 sekian dikali 2 pangkat 13. Jadi ini adalah konversi bilangan yang straightforward, ya, yang cukup mudah sehingga nanti dapat dengan mudah diimplementasikan di hardware. Selain bit, kita mengenal ada istilah byte. Byte ini adalah besaran yang nilainya 8 bit, ya. Dan ini cukup berguna nanti ketika kita ingin mengkonversi dari biner, dari bit ke hexa atau basis 16. Ya. Jadi komputer juga banyak menggunakan selain biner, itu terutama di bahasa assembly, yaitu basis 16 atau kita sebut hexadesimal. Perbandingannya seperti ini, kita lihat di tabel ya. Jadi dalam biner itu kita tahu begini. Jadi biner itu kan urutan ya. Kalau ilustrasi dari yang desimal dulu ya, basis 10. Ketika kita punya angka 2, 1, 3, 213, maka ini adalah 10 pangkat 0. Ya, dikali 3. Yang ini 10 pangkat 1 dikali 1. Yang ini 10 pangkat 2 dikali 2. Ya. 3 kali 10 pangkat 0, 1, 3. 1 dikali 10 pangkat 1, 10. Ya. 2 dikali 10 pangkat 2, 100. Jadi 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, 10 pangkat 2. Kalau ada lagi angka di depannya, maka ini 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, dan seterusnya. Biner juga sama. Basis 2. Ya, basis 2, kalau kita punya angka 1, 0, 1, 1, maka yang ini adalah 2 pangkat 0 dikali 1. Yang ini adalah 2 pangkat 1 dikali 1. Yang ini adalah 2 pangkat 2 dikali 0. Sedangkan yang ini adalah 2 pangkat 3 dikali 1. Kalau kita jumlahkan, maka nilainya ini adalah 2 pangkat 0 dikali 1, itu sama dengan berapa? 1 ya. Ini 2 pangkat 1, 2 dikali 1, ini 2. Yang ini adalah 0, udah pasti 0 dikali berapapun.
Kemudian yang terakhir ini, yang paling ujung yang ini, 2 pangkat 3, 8, dikali 1, 8. Maka ini adalah angka 11. Ya. Jadi ilustrasinya seperti itu kira-kira. Ini adalah angka 11. Kemudian kalau kita lihat, ya ini perbandingannya nih, yang angka 11 betul ya, 1011 tadi. Ya. Itu dalam desimal 11, dalam biner 1011, dalam heksadesimal itu B. Jadi heksadesimal itu angkanya lebih banyak kepada 9. Karena kita tidak punya angka yang lebih dari 9, maka kita gunakan huruf A, B, C, D, E, F sampai 15. Jadi dari 0 sampai 15. Kita akan banyak melihat nanti representasi heksa ya di pembahasan berikutnya. Kemudian kita mengenal juga yang disebut dengan representasi data. Ya. Jadi maksudnya kalau kita itu punya variabel, misalkan untuk menyatakan fungsi atau perhitungan matematik, kita biasa punya variabel X, Y, Z ya. Nah, nanti X ini nilainya berapa gitu ya. Itu nilainya sebesar apa? Bit, binary deretan bit ini, apakah 4 bit cukup? Kalau ini berarti maksimal X itu cuma sampai 15 ya. Ya, kalau hanya 4 angka biner, ya 4 bilangan biner kan 1, 1, 1, 1. Ini kalau 0 semua nilainya 0, kalau 1 semua nilainya 15, berarti maksimal nilai X itu 15. Kalau misalkan ini ada 8, berderet 8 begini, berarti kita punya 8 bit untuk nilai X ini. Kita alokasikan, maka dia bisa nilainya sampai dengan 255. Ya, dan seterusnya. Kalau bilangan ini nanti akan mengisi variabel X atau Y ini makin besar, maka kita butuh bit yang lebih panjang. Ya, ini 8 bit by the way adalah 1 byte ya. Nah, istilahnya bilangan ini, representasi bilangan ini diistilahkan dengan tipe data dalam bahasa pemrograman C. Ya, jadi ada yang namanya char. Char itu adalah 1 byte, ini dalam byte ya. Byte. Char itu panjangnya 1 byte. Kalau di arsitektur 32 bit atau di 64 bit ya. X8664 ini nanti yang akan banyak kita lihat di sini. Arsitektur komputer 64 bit. Itu dia panjangnya char itu 1 byte. Kalau yang namanya short itu 2 byte. Kalau integer atau int itu 4 byte. Kalau long integer itu 8 byte ya. Jadi mungkin nanti teman-teman lebih banyak fokus ke kolom yang ini. Ya. Jadi kalau float ini 4 byte, ini untuk bilangan pecahan. Double lebih panjang itu 8 byte. Kemudian ada yang namanya long double. Ya, bisa 10 byte atau 16 byte. Kemudian kita kenal juga ada yang namanya pointer untuk menunjukkan alamat memori dari suatu variabel. Itu panjangnya 8 byte. Ya, atau 8 byte itu berarti 8 kali 8, 64 bit ya. 64 bit. Ya, karena memori itu nanti alamatnya banyak. Ketika kita berurusan dengan bilangan biner, maka kita dapat menggunakan yang disebut Boolean algebra, ya, aljabar Boolean. Ditemukan oleh George Boole, ya, namanya dari nama penemunya, George Boole, di abad 19. Ya, jadi ini mungkin teman-teman juga udah familiar. Kita mengenal beberapa operasi aljabar Boolean. Misalkan operasi N, lambangnya begini, ya, ini simbol ini namanya ampersand, kita sebut. A NB, ya, lambang ampersand, itu sama dengan 1 ketika A1 dan B1. Jadi kalau dibikin tabel seperti ini adalah tabel N. Lihat, di sini A, di sini B misalkan. Maka kalau A-nya 1, B-nya 1, hasil N-nya itu 1. Kalau A-nya 0, B-nya 1, hasil N-nya 0. Dan seterusnya. Bisa lihat pakai tabel ini. Demikian pula ada operasi yang disebut dengan operasi OR. Lambangnya begini. A or B itu 1 jika salah satu saja antara A atau B itu ada nilai 1. Contoh, di sini misalkan A dan B. Kalau A nilainya 1, B 0, maka hasil OR-nya adalah 1. Kebalikannya, kalau B itu 1, A-nya 0, hasil OR-nya juga 1. Apalagi kalau dua-duanya 1, udah pasti OR-nya juga 1. Kemudian kita kenal yang dengan dinamakan NOT, ya, negasi. Lambangnya begini. Ya, jadi negasi dari A atau not A itu 1 ketika A 0. Jadi ini hanya kebalikan saja. Ya, A dengan A. Jadi kalau A-nya itu 1, maka negasinya 0. Kalau A-nya 0, negasinya 1.
Dan kita kenal juga ada yang dinamakan exclusive OR atau XOR, namanya begini. A XOR B itu satu ketika A 1 atau B 1, tapi kalau dua-duanya 1, maka XOR-nya nilainya 0. Ya, jadi agak beda dengan OR. Kita lihat di sini A dengan B, ketika dua-duanya nilainya 1, XOR-nya 0. Padahal kalau misalkan A itu 1 atau B 1, dan yang satunya lagi 0, dia nilainya 1. Mirip seperti OR ya, yang ini. Tapi yang bagian ininya beda. Beda. Itu namanya exclusive OR. Kita juga dapat menggunakan aljabar boolean ini pada operasi bit vector. Bit vector itu artinya berarti deretan bit. Gitu. Misalkan kita punya deretan bit seperti ini nih. 0, 1, 1, ini ya. 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Yang di bawahnya 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Maka kalau kita aplikasikan, ini kan N ya. N. 1 dengan 1, 1 N1, 1. Yang ini 0 N0, 0. Yang ini 0 N1 itu 0. Ya, harus dua-duanya 1 baru 1. Yang ini 1 N0, 0, dan seterusnya. Gitu. Ini untuk OR seperti ini, untuk XOR seperti ini, untuk NOT seperti ini. Kalau NOT tinggal dibalik aja, 1 jadi 0, 0 jadi 1. Maka semua properti dari aljabar boolean bisa kita gunakan dalam operasi yang melibatkan bit vektor. Sekarang kita lihat ilustrasi dalam representasi dan manipulasi dari set bit vektor ini ya. Misalkan kita punya bilangan seperti ini. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa ini berarti 2 pangkat 0, yang ini 2 pangkat 1, dan seterusnya. Sampai ke sini. 2, 3, 4, ini berarti 2 pangkat 7 di sini. 2 pangkat 7 kali 0, ya 0. Ya. Jadi yang 7 ini mati. Yang merah ini, kalau kita umpamakan ini sebagai saklar, bisa juga. Berarti ini saklar 1 ini nyala. Ya, ditandai dengan merah. Gitu. Ini bit ke berapa? Ya. Bit ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau ada 8 bit, bit yang paling kanan, ini bit 0, bit yang paling ujung, ini kiri, namanya bit ke 7. Kalau kita umpamakan dia sebagai saklar lampu, maka saklar 0 nyala warna merah. Saklar mana lagi yang nyala? Saklar 3. Ya. Posisi keempat itu saklar 3, nyala juga. Saklar 5 dan saklar 6 juga nyala. Ya, angka 1. Dikasih tegangan listriknya naik gitu ya. Kalau yang 0 ini kan tegangan listriknya di bawah. Perumpamannya seperti itu. Kita punya bilangan pertama ini. Saya hapus sedikit supaya lebih terlihat. Ya, 011, 01, 001 yang ini. Ini. Kemudian bilangan kedua ini. 01, 01, 01, 01. Nah, ini saklar yang nyala adalah saklar 0, saklar 2, saklar 4, saklar 6. Ini ya, ini saklar yang nyala. Saklar yang nyala di bilangan pertama, ini saklar nyala di bilangan kedua. Kalau misalkan kita lakukan operasi AND, maka ini sama seperti dalam himpunan statistik, yaitu intersection. Ya, jadi antara 0356 di sini 0246, mana yang sama? Yang sama adalah 0 dan 6. Ya kan? Nih. Kalau dia OR, itu sama seperti union, gabungan. Jadi 0356 digabung dengan 0246 ya, berarti jadinya masuk semua angkanya 023456. Nih, union. Kalau misalkan XOR itu seperti symmetric difference. Ya, jadi 0356, saya hapus lagi supaya kelihatan. Di sini 0356 dengan 0246. Ya. Maka symmetric difference-nya adalah 2, 3, 4, dan 5. Ya. Jadi yang ini dan ini. Karena yang sama nggak dihitung. 0 sama 6 nggak dihitung. 6 sama nggak dihitung. Jadi di sini. XOR itu seperti symmetric difference. 2, 3, dan 4, dan 5. Dan yang terakhir, komplement, ya, itu adalah kebalikannya. Ya. Jadi 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 ya. 1, 3, 5, 7. Kebalikannya ini. Kebalikannya ini. Ini kan 0, 2, 4, 6, maka negasinya 1, 3, 5, 7. Demikian juga kita mengenal yang dinamakan bit level operation ya pada bahasa C, atau operasi pada level bit. Dan itu bisa diaplikasikan kepada tipe-tipe data yang tadi kita sudah lihat sekilas ya. Pada int, short, long, char, dan seterusnya. Contohnya begini. Ya, ini dalam hexa ya. Jadi kalau hexa itu tulisnya 0x berapa-berapa kan gitu.
Ini 0x41 dalam heksa 41, ya. Itu sama dengan 0xBE. Jadi, maaf, negasi dari 0x41 ini ya. Ini ada negasi depan, tadi saya lupa sebut. Negasi dari 0x41 itu sama dengan 0xBE. Karena 0x41 dalam biner itu adalah ini. 01, 000, 001, ya. Jika kita negasikan, maka tinggal dibalik. Yang 0 ini jadi 1. Ya. 1 jadi 0. Dan seterusnya. Jadi 10, 11, 110. Dan ini dibaca, terjemahkan lagi ke dalam heksa menjadi 0xBE. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Ya, kita bisa melakukan juga ini misalkan 01101001 N ya dioperasikan N dengan ini 01010101. Ya, ini kalau dalam heksa, jadi heksa ini membantu dalam penulisan ya karena jauh lebih ringkas. Ini kita bisa tulis hanya dengan begini saja 0x69. Yang ini jadi 0x55. 0x69 N 0x55 sama dengan ini 0x41. Ya. Kemudian kita kenal juga ada yang dinamakan operasi logika atau logic operation. Ya, kalau yang tadi aritmetik, yang ini logic ya, aljabar yang tadi ya. Aljabar boolean ini logic. Nah, logical operation operasi logical ini itu memanfaatkan yang dinamakan logical operator ya atau operator logik. Operator logik ini ada and, mirip juga dengan yang tadi ya. Ada or dan juga ada juga not. Nah, ini mirip ya. Walaupun penamaannya mirip tapi penggunaannya sangat beda. Begitu. Karena dalam logika operasi ini kita hanya mengenal dua kemungkinan yaitu true atau false. Ya. Kalau false itu 0, kalau true itu yang selain 0. Ya. Yang bukan 0 itu berarti true. Kalau false itu 0. Gitu. Nah, jika di return fungsinya, maka ini biasanya akan jadi 1. Ya, kalau di return. Tapi nilainya bisa apa aja. Tapi nanti returnnya 1. Contohnya seperti ini. Misalkan ini ya 0x41 tadi negasinya itu 0x00 ya. Sedangkan kita lihat yang tadi kan 0x41 itu kan jadinya 0xBE ya. Kalau dinegasikan. Kalau dinegasikan begini ya. 0x41. Itu kan tadi 0xBE. Tapi kalau ini nah ini not artinya. Ini secara logika, maka ini adalah 0. Ya, 0x00 atau 0. Gitu. Artinya false. Ya. Ini kan true. Nilai berapa aja yang selain 0 true. Lawannya true adalah false. Gitu. Begitu juga ini. Ini 0. Negasi dari 0 lawannya false adalah true. Returnnya keluar 1. Kalau double negasi, balik lagi. Jadi 1. Ya. Ini kan 0x41, nilainya bukan 0, berarti dianggap true. Kalau dinegasikan sekali, jadi 0. 0 dinegasikan lagi, jadi true. Balik lagi jadi 1. Menarik ya. Nanti kita akan lihat lebih detail mengenai operasi logik ini. Yang perlu diperhatikan adalah hati-hati jangan tertukar antara operasi logik dengan operasi aljabar boolean. Ya, ini n dua-duanya sebutannya sama-sama n. Tapi ada n logik dan n aljabar boolean. Lambangnya kalau n logik itu 2 kali. Or juga begitu, ada or dan ada or logik. Ya, 2 kali dia biasanya. Nah, ini hati-hati, jangan sampai tertukar. Kemudian kita mengenal juga operasi shift atau pergeseran. Ya, pergeseran. Nah, bentuk format dari biner ini sebenarnya memudahkan kita untuk melakukan operasi-operasi tertentu. Misalkan seperti perkalian dan pembagian. Kenapa? Karena kita ingat tadi, dalam formatnya ini kan urutannya 2 pangkat 0 ya, tambah 2 pangkat 1 gitu kan, tambah 2 pangkat 2, dan seterusnya. Ya, kemudian dikali dengan angka berapa, 0 atau 1 gitu kan. Ini angka berapa, dikali angka berapa, dikali angka berapa, 0 atau 1. Kemudian dijumlahin. Kan gitu ya. Jadi sebenarnya ini kan dari sini ke sini perkalian 2 nih.
Ini kan 1 ke sini jadi 2. Sini jadi 4. Berarti kali 2. Sini kali 2. Nanti bergeser lagi ke 2 pangkat 3 itu berarti kali 2 kan. 2 pangkat 2 kan kali 2 jadi 2 pangkat 3. Maka setiap dia bergeser satu posisi ke kiri, ini sama saja dengan mengalihkan angka itu menjadi 2. Kebalikannya, kalau dia ke kanan, maka sama saja dengan membagi angkanya dengan 2. Ya kan? 2 pangkat 2 ke sini, maka dibagi 2. Ya, dan seterusnya. Gitu. Sehingga ini bisa dimanfaatkan. Contohnya ini. Ketika kita punya argumen X, ya, suatu variabel X, nilainya 011, 00, 010. Maka ketika kita geser 3 ke samping, ya, kita akan menulisnya seperti ini. Jadi yang ini hilang. Jadi kalau 3 ke samping kiri, maka ini semua ke kiri. Ini hilang, 3 yang depan. Jadi depannya dari ini. 000, 0010. Kemudian kita tambahkan angka 0 di belakang. Cara penulisannya. Gitu. Gitu. Kemudian kalau kita geser ke kanan, itu ada dua kemungkinan. Ada yang disebut dengan geser kanan atau right shift ya. Itu bisa logic atau arithmetic. Gitu. Apa bedanya? Nah, kita nanti akan lihat lebih banyak di pembahasan bab-bab berikutnya, tapi untuk sementara di sini intinya adalah kalau misalkan dia itu geser ke kanan, ya, tapi aritmetik, maka dia harus mengikuti bit yang paling besar di ujung. Itu apa? Ya, kalau misalkan ini kan 0 tadi ya. Kalau geser kanan ini dari sini ya. Saya hapus dulu supaya kelihatan. Ini. Tarik sini dulu. Ini geser kanan 2. Geser kanan 2, berarti ini hilang. Yang paling ujung hilang. 011, 000, geser ke kanan 2. Ya. Di ujungnya, di ujung kiri ini yang dimiringkan, itu diisi dengan 0 karena ujungnya adalah 0. Tapi kalau ujungnya adalah 1, maka diisi 1. Itu kalau aritmetik. Sedangkan kalau logik selalu diisi 0. Kalau geser kanan. Ya, ini sekilas pengenalan aja. Kita akan lihat contohnya lebih banyak nanti. Demikian penjelasan singkat mengenai representasi informasi dalam bit. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.